kalau seandainya mereka tidak tahu ini ya bakal jalur rempah itu akan punah begitu. Orang Indonesia, harta Nusantara yang sangat mahal dahulunya sampai para penjajah datang di Indonesia. Tapi untuk kita kaitkan dengan pelestarian, kita kaitkan dengan konservasi, paling sederhananya adalah menggunakan. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Orbit dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, jadi kali ini Indah gak sendiri nih. Di samping Indah udah ada generasi-generasi muda yang keren banget, di mana mereka ini adalah orang-orang terpilih yang berhasil untuk menuju program Muhibah Budaya Jalur Rempah ya teman-temannya. Nah, di mana mereka ini akan berlayar dengan KRI Dewa Ruci dari Jakarta, Belitung, Dumai, Malaka, Sabang, hingga ke Lampung ya. Dan nantinya tujuan program ini itu untuk mengajukan jalur rempah Nusantara ini menjadi warisan dunia. Wah, keren banget Sobat Orbit semuanya. Nah, jadi mungkin sebelum berbicara nih lebih lanjut, mungkin bisa perkenalan dulu nih sama teman-teman Sobat Orbit semua. Ada? Iya, halo Sobat Orbit, jadi saya Presley Panca Simangunsong, kebetulan mahasiswa di Universitas Sumatera Utara jurusan Antropologi semester 8. Wah, dari kakaknya? Ya, kalau aku Anggi Keti ini dari Tonang, biasa dipanggil Anggi. Aku mahasiswa farmasi Universitas Sumatera Utara di semester 8 juga. Wah, gimana nih kabarnya? Wah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Nah, teman-teman, sebelum kita nih berbicara lebih jauh mengenai program MBJR ini ya, mungkin dari kakak sendiri bisa dijelaskan nih supaya teman-teman Orbit yang di rumah juga tahu apa sih program Muhibah Budaya Jalur Rempah ini. Program Muhibah Budaya Jalur Rempah ini adalah program dari Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Nah, jadi tujuan dari program ini sebenarnya ingin kembali mengulas jalur rempah yang dulunya sebagai sejarah bahari di Nusantara. Jadi kita ingin mengajukan jalur rempah ini sebagai warisan dunia UNESCO karena sudah lama hilang dan sudah mulai ditinggalkan begitu. Oleh karena itu Kemendikbudristek melalui 75 laskar seluruh Indonesia akan berlayar menyusuri 7 titik tadi, yang mana kita akan mengarungi titik-titik persinggahan di mana dulunya merupakan salah satu tempat dan wilayah yang merupakan sejarah dari jalur rempahnya itu sendiri gitu. Oke. Nah, jadi kan ketika mengikuti program Muhibah Jalur Budaya ini, apa sih inspirasi kalian supaya kok pengen gitu ikut program ini? Apa inspirasi motivasinya awalnya gitu? Kalau aku sendiri karena memang basicnya farmasi ya Kak ya. Sebelumnya juga udah suka nih belajar tentang rempah gitu. Kemudian sebelumnya aku udah follow jalur rempah, udah tahu lah sebelum ada kegiatan MBCR ini. Cuman kok kayaknya kegiatannya menarik gitu. Ada postingan di Instagram, akhirnya kita coba daftar dan puji Tuhan lulus. Alhamdulillah. Kalau dari abangnya sendiri? Kalau saya pribadi sebenarnya baru tahu program ini itu H-7 sebelum penutupan pendaftaran. Jadi benar-benar baru tahu gitu. Iya, sebenarnya baru tahu. Kebetulan temanya itu juga kan jalur rempah ya. Saya punya pengalaman di praktisi kebudayaan di bidang asisten pendata cagar budaya sebelumnya di BPK Wilayah 1 Provinsi Aceh. Oleh karena itu saya sudah memiliki ketertarikan sebelumnya di bidang kebudayaan, terus di bidang kesejarahan. Oleh karena itu saya tertarik nih setelah tahu informasi dari Instagram dan dari teman-teman juga, kayaknya saya pengen nih bergabung dan menjadi salah satu laskar rempah begitu. Oleh karena itu daftarlah dan ikutin proses-prosesnya tahap demi tahapnya. Tadi kan bicara nih tahap-tahap proses seleksi, itu boleh nggak diceritain apa aja sih proses-proses seleksi yang ditempuh gitu di dalam MBJR ini? Oke, proses seleksinya dari awal Kak ya? Iya, boleh Kita kemarin itu mulai dari upload administrasi berkas, data diri, kemudian melampirkan CV, pengalaman, ada portofolio juga, esai, yang mana esainya itu tentang kebudayaan tentunya. Kami juga memproduksi video perkenalan ya, video kreatif lah. Video kreatif ke media sosial kami, yang mana itu sebagai salah satu poin aspek penilaian. Di dalam video itu memuat ya pengalaman kami begitu, pengalaman, motivasi, dan mengapa layak menjadi laskar rempah, mengapa layak dipilih menjadi laskar rempah. Wah, berarti menarik banget. Nah, jadi setelah proses seleksi itu boleh tahu nggak sebenarnya ini kakak berdua ini cuma delegasi atau sebenarnya ada lagi nih teman-teman dari Provinsi Sumut yang
terkirim untuk program ini? Oke, sebelumnya kalau misalnya dari provinsi itu sebenarnya kita kan nggak ada kuota provinsi ya Kak. Jadi benar-benar dari pusat nih, kira-kira mana yang memang layak gitu, mana yang memang cocok dengan kriteria sama panitia. Bahkan ada beberapa provinsi juga yang tidak ada gitu. Jadi tidak ada kuota provinsi, itu yang pertama. Kalau dari kita sendiri, dari Provinsi Sumatera Utara, sebenarnya kalau secara SK, surat keputusan kita ada 4 orang gitu. Tapi ada satu juga yang anak Queen gitu, anak Queensu, tapi karena KTP-nya ke Kepri, jadi kakak itu ikut ke sana gitu. Jadi kita di sini mewakili lah 2 orang dari Provinsi Sumatera Utara, yang mana 2 teman kita lagi itu ada Bang Yoga sama Bang Ali Imron, itu besok bakal berangkat ke Jakarta untuk batch 1. Iya, supply buat Bang Ari dan Kak Yoga. Nah, selanjutnya kan berbicara tentang masalah MBJR ini. Apa sih, boleh tahu nggak? Mana tahu sobat-sobat yang di rumah tahu, pengen tahu gitu benefit apa sih dalam program ini gitu. Oke, mungkin kalau kita bicara soal benefit ini ya, luas mungkin ya, karena salah satunya contohnya nih, kita bisa mendapatkan pengalaman yang berharga berlayar bersama KRI Dewa Ruci. Karena KRI Dewa Ruci ini sebenarnya salah satu kapal legenda. Dia udah mulai dibangun sejak tahun 1932 begitu, oleh salah satu arsitek dari Jerman lah begitu. Jadi menurut kami Laskar Rempah ini salah satu pengalaman berharga bisa berlayar bersama sang legenda itu. Kemudian yang pasti kita dapat edukasi tentang jalur rempah, kemudian dapat relasi dari teman-teman berbagai provinsi tentunya seluruh Nusantara. Tapi ya networking benar. Kemudian kalau kita berbicara secara finansial mungkin ya, yang pasti seluruh Laskar Rempah, undangan dan juga seluruh orang yang berpartisipasi dalam Wiba Budaya Jalur Rempah itu difasilitasi dan didanai oleh Kemendikbudristek secara langsung. Jadi kalau misalnya nih mungkin gantian ya, Indah tanya ke Kak ini. Misalnya kan kita terpilih nih menjadi MBJR ini, itu apa sih yang perlu kita persiapkan? Atau kita cuma mempersiapkan diri aja? Atau ada produk yang perlu kita bawa gitu atau gimana? Oke. Kalau misalnya kita kan biasanya tugas tuh banyak ya Kak. Ada tugas pribadi, ada tugas kelompok, ada tugas batch gitu. Jadi kalau pribadi itu biasanya itu yang pertama video perkenalan. Terus sebelum pelayaran kita mesti ngupload 5 pilar nih. Apa-apa aja yang terkait dengan titik-titik yang akan kita singgahi gitu. Terus nanti di sana pun kita bakal memberikan penampilan. Sehingga kita butuh bawa baju-baju adat. Kemudian kita juga bawa kuliner khas yang mungkin kita bisa sharing, kita bisa tunjukin ke teman-teman gitu. Dan setelah kegiatan ini kita juga punya beberapa output gitu. Ada artikel populer, kemudian video dokumenter dan segala macam. Jadi baik dari sebelum, selama hingga setelah pelayaran kita punya tugas-tugas yang udah disiapkan gitu. Oke, jadi kan misalnya udah menjalani nih dari MBJR kegiatan program ini, itu apa sih yang pengen banget kalian pelajari dan kalian capai? Aku udah berhasil nih di program ini, itu apa yang pengen banget dipelajari? Oke, kalau saya pribadi sebenarnya ketika saya sudah tergabung dalam Laskar Rempah sendiri sebenarnya sudah merasa bangga. Karena yang pertama mewakili daerah, kemudian mewakili kampus terutama karena saya mendaftarnya itu melalui instansi kampus, kemudian menjadi representasi daerah. Karena kita nanti di sana kan ya memakai atribut daerah gitu. Terus teman-teman juga kenalnya Presley ini dari kota Medan, berarti ya bagaimana kebudayaan dari Medan lah yang kita tahu tentang dia, dan kita lah yang mempromosikan kebudayaan bisa kita. melestarikan. Iya, salah satunya pelestarian budaya juga jatuhnya kan. Kemudian yang pastinya pengen juga setelah kita selesai berlayar itu menjadi sarana untuk membagikan pengalaman kita kepada teman-teman, apa yang kita dapat dalam bentuk edukasi. Mungkin aku berencana memang ingin membagikannya itu ke teman-teman yang ada di kampus, teman-teman yang ada di komunitas, yang melalui mungkin ada talk show begitu, mungkin melalui seminar-seminar yang mungkin penting untuk teman-teman tahu, dan sekiranya menjadi dorongan dan motivasi untuk teman-teman untuk kalau misalnya pengen ikut gitu program MBJR tahun 2025 atau tahun-tahun berikutnya gitu. Wah, Masya Allah. Kalau dari kakaknya sendiri? Ya, kalau aku kan basicnya memang farmasi ya Kak. Kayak tadi aku udah bilang kalau
aku suka juga nulis gitu. Jadi memang harapannya salah satunya ketika mengikuti MBJR ini aku punya data nih yang aku kemudian bisa transform itu ke dalam bentuk tulisan ilmiah. Selain itu juga sebenarnya kita tuangin juga dalam esai kita kan. Esainya tuh sebenarnya judulnya motivasi saya terpilih mengikuti MBJR 2024. Jadi salah satunya memang saya ingin nanti bersama komunitas kami, kebetulan saya juga ikut dalam komunitas namanya itu Yayasan Negeri Rempah. Saya juga ikut bergabung lah di sana gitu. Nah, jadi pengen mengadakan semacam pembelajaran lah gitu. Jadi kampanye edukasi baik itu di sosial media ataupun di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Jadi pengennya itu saya enggak sebatas jadi laskar rempah di atas kapal, tapi saya juga membawa rempah itu ke masyarakat Masya Allah. Nah, jadi mungkin pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih kalian melihat bagaimana kalian melihat peran generasi muda itu dalam melestarikan budaya rempah khususnya di Nusantara? Oke. Kalau saya pribadi kebetulan karena memang udah menjadi pegiat kebudayaan sejak 2021 mungkin ya. Saya juga aktif membuat konten tentang kebudayaan, pelestarian budaya. Jadi saya melihat partisipasi dan ketertarikan anak muda sekarang itu agak minim ya terhadap kebudayaan ya, terkhusus lagi untuk jalur rempah begitu. Kayak mereka itu banyak yang menganggap sebelah mata gitu, padahal ini merupakan kekayaan intelektual kita loh, kekayaan intelektual, kekayaan sejarah yang seharusnya kita lestarikan sampai generasi anak cucu kita kelak. Karena kalau seandainya mereka tidak tahu ini ya bakal jalur rempah itu akan punah begitu. Jadi menurut saya ini pentingnya peran-peran anak muda untuk melestarikan kebudayaan, untuk lebih peduli dan aware terhadap sejarah-sejarah yang memang itu merupakan salah satu kebudayaan kita sendiri yang ngebentuk bangsa kita ini menjadi sekarang begitu. Kalau dari kakak sendiri gimana nih melihat kakak? Oke, mungkin aku mau mengutip salah satu kalimat yang diucapkan oleh pegiat di komunitas kami ya. Upaya konservasi yang paling mudah dan paling mungkin untuk dilaksanakan itu adalah menggunakannya. Jadi sederhananya kita pengen ngajak lagi nih, selain kita mengulas sejarah bagaimana rempah itu jadi salah satu harta orang Indonesia, harta Nusantara yang sangat mahal dahulunya sampai para penjajah datang ke Indonesia. Tapi untuk kita kaitkan dengan pelestarian, kita kaitkan dengan konservasi, paling sederhananya adalah menggunakan. Jadi kita pengen ajak buat semua generasi muda untuk ayo kita gunakan lagi rempah, kita gunakan lagi obat-obatan tradisional seperti jamu. Jadi dengan menggunakannya pasti kebutuhan ada nih. Ya sama kayak hukum ekonomi kan, kakak juga anak ekonomi nih. Di mana ada permintaan di situ ada supply-nya di sana gitu. Jadi harapannya kita bisa ajak lagi generasi muda untuk ayo kita pakai lagi budaya-budaya kita yang dulunya sempat ditinggalkan tapi kita bangkitkan lagi. Nah, apa saja sih pesan atau saran kepada generasi muda yang mungkin bisa jadi ingin nih ikut dalam program MBJR ini? Apa sih yang ingin kalian sampaikan? Mungkin kepada sobat Orbit yang di rumah juga. Oke, kalau saya sendiri perlu sebenarnya metode promosi dari kami Laskar Rempah dan juga anak-anak muda yang selayaknya untuk peduli kepada kebudayaan. Ada loh program dari Kemendikbudristek yang cukup keren dan cukup bergengsi di kancah nasional tentunya, karena merupakan kebanggaan juga bisa menjadi Laskar Rempah begitu. Jadi boleh teman-teman untuk mencoba Muhibah Budaya Jalur Rempah di tahun berikutnya, tahun 2025, dan tentunya banyak tuh pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak MBJR 2023, 2024 nantinya yang bakal kami expose tuh di Instagram resmi, di konten-konten pribadi kami tentunya. Dan yang pasti sangat menarik lah, karena ya kapan lagi kita bisa berlayar dengan KFV Dewa Ruci ya. Dan mencapai titik-titik itu ya. Iya, sampai mencapai 7 titik di tempat-tempat yang keren-keren menurut saya, luar biasa. Harus cobain. Benar tuh. Kalau dari Kak ini sendiri gimana? Iya benar ya teman-teman. Jadi pastinya akan sangat seru sekali. Jadi mungkin kalau misalnya kita nggak mau mencoba, wah bakal sayang sekali ya. Dan mungkin juga sedikit tips sih buat teman-teman. Kalau misalnya ngerasa, oh aku kan bukan content creator gitu, mungkin minder lah gitu. Mungkin saya juga bukan content creator ya, mungkin beda latar belakang dengan Bang Prisley. Tapi yang penting
tujuannya intinya satu, kita bersemangat, kita mau sama-sama mengkampanyekan jalur rempah ini. Beside of kita mau provide ini sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia, tapi ini juga kita sebagai upaya adanya keberlanjutan nih dari jalur rempah itu. Jadi tetap semangat, tetap coba aja. Nanti tips-tipsnya boleh kita share bareng-bareng nanti mungkin ada kesempatan lain ya. Apa sih pesan dan kesan kakak untuk Kemendikbudristek sendiri? Oke, kalau pesan saya pribadi kebetulan sebagai penerima manfaat dari beberapa program dari Kemendikbudristek ya, dari mulai MSIB, pertukaran mahasiswa merdeka, kemudian ini Muhibah Budaya Jalur Rempah, tetap untuk terus berinovasi dan terus menciptakan program-program yang keren melalui Merdeka Belajar tentunya, karena ini sangat mendukung dan saya sangat merasakan benefitnya dari program-program tersebut. Ya kalau bisa adanya keberlanjutan dan juga jangan sampai putus di sini aja. Itu pesan saya untuk Kemendikbudristek tentunya. Iya, kalau dari aku sendiri mungkin tadi kan udah disampaikan nih kan, kalau Bang Kristi penerima manfaat. Sebenarnya saya juga beberapa kali menerima manfaat itu. Cuman untuk MBJR ini ya, terkait dengan MBJR maunya lebih dipromosiin lagi sih, karena aku yakin banget bahwa banyak sekali teman-teman di luar sana yang mungkin masih minim nih Kak dapat informasi ini gitu. Tentang MBJR ini. Jadi mungkin lebih bisa dipromosikan, dan ini juga tugas bagi Laskar Rempah, baik itu yang tahun ini menuju tahun depan nantinya, dan juga Laskar Rempah sebelumnya, untuk ayo kita ajak lagi teman-teman kita promosiin lagi supaya bisa rame-rame daftar MBJR dan sama-sama mengangkat jalur rempah. Wah, Masya Allah Sobat Orbit semuanya, benar-benar insightful ya dari semua informasi yang diberikan Kakak Albengkaran ini. Nah, jadi sebenarnya dalam Kemendikbudristek ini memiliki program MBJR ya Kakak Abang. Nah, di mana dalam program ini kita itu harus mengenal lebih jauh tentang sejarah jalur rempah dan rempah itu sendiri ya. Karena rempah-rempah di Indonesia seperti cengkeh, kapulaga, kayu manis itu merupakan komoditi yang berharga banget kan, dan bernilai tinggi nih bagi perdagangan di belahan dunia. Nah, harapannya Sobat Orbit semua ini dapat mengikuti jejak-jejak keren Abang Kakak ini untuk terus bergerak maju demi memajukan negara kita tercinta ini. Mungkin terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bang Prisle dan Kak Anggi udah menyempatkan waktunya dan berhadir dan ya untuk sharing nih di kegiatan program MBJR ini. Nah, buat Sobat Orbit yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya. Oke, kepada Sobat Orbit dimanapun kalian berada, Indah pamit undur diri. Kita akan kembali lagi di edisi Orbit dengan cerita luar biasa. Ngorbit, ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Saya Siri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.